Salam semangat ayah bunda dan anak-anak hebat kelas 4 SD Negeri Kalikepek. Untuk meningkatkan minat anak-anak dalam membaca cerita, Bu Guru mengajak anak-anak hebat kelas 4 untuk melaksanakan kegiatan literasi menggunakan Budi Kemdikbud Go ID. Literasi yang akan kita lakukan yaitu membaca cerita dan menceritakan kembali isi cerita. Kegiatan ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia di tema 4 berbagai pekerjaan, yaitu tentang teks fiksi. Kegiatan literasi ini akan dilaksanakan mulai Senin 27 September 2021 sampai Rabu 27 Oktober 2021. Ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu 1. Membaca buku cerita digital melalui Budi Kemdikbud Go ID. Kedua, Jumat bercerita. Ketiga, kampanye gemar membaca. Dan keempat, penghargaan bintang literasi. Kegiatan membaca buku cerita digital melalui Budi Kemdikbud Go ID dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis setiap pekan selama 4 pekan mulai dari 27 September sampai 22 Oktober 2021. Kegiatan Jumat bercerita dilaksanakan setiap hari Jumat setiap pekannya. Kegiatan kampanye gemar membaca dilaksanakan tanggal 25 dan tanggal 26 Oktober 2021. Sedangkan kegiatan penghargaan bintang literasi dilaksanakan hari Rabu 27 Oktober 2021. Kegiatan yang pertama dilakukan setiap Senin sampai Kamis, yaitu membaca buku digital melalui Budi Kemdikbud Go ID. Langkah-langkahnya, anak-anak mendownload buku di budikemdikbudgo.id. Kemudian, anak-anak kirim link atau file bukunya kepada Bu Guru melalui WhatsApp, supaya Bu Guru bisa ikut membaca. Kemudian, baca buku yang sudah di-download. Setelah dibaca, tulis judul buku, nama pengarang, halaman, dan isi cerita di diary literasi. Anak-anak boleh memilih atau membaca lebih dari 1 buku. Dan tentunya semakin banyak buku yang dibaca, akan semakin baik. Jumlah buku yang dibaca ini juga akan menjadi salah satu penilaian dari Bu Guru. Karena itu, baca buku sebanyak-banyaknya ya. Yang dinilai dari kegiatan ini adalah ketepatan dalam mengisi diary literasi, kerapian tulisan anak-anak. Kegiatan yang kedua adalah Jumat bercerita. Pada kegiatan ini, anak-anak pilih 1 buku yang sudah dibaca dari Senin sampai Kamis, pilih yang menurut anak-anak paling menarik. Kemudian, ceritakan kembali isi cerita pada buku tersebut melalui video. Lama video 2-3 menit. Video kemudian dikirim kepada Bu Guru melalui WhatsApp sebelum hari Sabtu. Yang dinilai dari kegiatan ini adalah ketepatan cerita dengan buku, volume suara ketika bercerita, kejelasan ucapan, dan kepercayaan diri. Kegiatan yang ketiga yaitu kampanye gemar membaca. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 Oktober 2021. Anak-anak membuat video yang berisi ajakan untuk gemar membaca. Video kemudian dikirim kepada Bu Guru melalui WhatsApp paling lambat 26 Oktober 2021. Kegiatan yang keempat adalah penghargaan bintang literasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Penghargaan ini diberikan kepada 1 siswa putra dan 1 siswa putri yang meraih nilai tertinggi berdasarkan kerajinan dalam membaca, termasuk jumlah buku yang dibaca tadi, keaktifan dalam mengikuti kegiatan, kemampuan menuliskan kembali isi cerita dan kerapian tulisan, serta kemampuan menceritakan kembali isi cerita. Selanjutnya,
Bu Guru akan menjelaskan cara membaca buku melalui Budi Kemdikbud Go ID. Bu Guru mengaksesnya menggunakan HP. Oke, siap? Langkah pertama, kita buka Google di HP, lalu ketikkan budi.kemdikbud.go.id. Lalu kita klik search. Kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah muncul tampilan Budi Kemdikbudnya. Langkah yang kedua, klik gambar kaca pembesar di pojok kiri atas. Muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan bahasa, jenjang, dan temanya. Kita klik kolom bahasa, lalu kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian pada kolom jenjang kita klik, lalu kita pilih SD dalam kurung 1, 2, 3. Di kolom tema kita klik anak-anak bebas mau memilih tema apa. Contohnya ini Bu Guru memilih tema alam dan lingkungan. Kalau sudah semuanya sudah diisi, kita klik gambar kaca pembesar yang warna biru. Kita klik lalu kita tunggu loadingnya sampai muncul gambar sampul buku-bukunya. Oke, langkah yang ketiga, kita lihat-lihat dulu bukunya, lalu kita pilih salah satu buku yang kita sukai, lalu klik baca di bawah buku yang ingin kita baca. Oke, sampai muncul menu baru. Langkah yang keempat, kita lihat di bawah gambar buku ada dua pilihan, yang biru itu baca dan yang oranye itu unduh. Kita klik baca dulu yang warna biru. Nah, akan muncul tampilan bukunya. Buku ini bisa dibaca secara online. Kita lihat-lihat dulu isinya. Untuk membuka buku, usap layar HP ke kiri. Untuk memperbesar seperti biasa di zoom. Kalau suka dengan ceritanya dan ingin membaca tanpa paket data, kita bisa mendownloadnya. Kita kembali dulu ke menu yang tadi. Lalu kita klik unduh pada kotak berwarna oranye. Kita tunggu sampai muncul menu download. Kalau belum muncul, ulangi lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik download. Oke, kita tunggu sampai bukunya terdownload. Bu Guru sarankan selama mendownload, jangan keluar dari Google atau dari Budi Kemdikbudnya sampai muncul menu seperti ini. Langkah yang kelima, ini cara untuk membaca buku yang sudah kita download. Caranya seperti biasa, buka file manager di HP atau penyimpanan file di HP, lalu cari di unduhan atau di folder yang biasa digunakan untuk menyimpan file yang sudah di-download. Buku yang di-download ini bentuk filenya PDF. Supaya bisa membukanya, di HP harus sudah ada aplikasi PDF atau WPS Office. Bisa download dulu di Play Store. Kalau sudah ada, tinggal mengeklik bukunya, lalu di pilihan buka dengan, pilih PDF. Sudah bisa terbuka bukunya. Kita tinggal membacanya secara offline tanpa paket data. Oke, mudah bukan? Tapi kita perlu sabar karena Budi Kemdikbud ini agak lama loadingnya. Oke, selamat berburu buku. Salam literasi. Selanjutnya, Bu Guru beri contoh cara mengisi diary literasi. Sebelumnya kita amati dulu diary literasi. Mulai dari atas ada nama, kemudian ada judul buku, pengarang, hari tanggal, halaman, cerita, amanat, paraf orang tua. Sekarang mari kita lihat bukunya. Di halaman depan ada judul dan nama penulis. Judulnya adalah Terdampar di Dunia Plastik. Penulisnya Sukini. Kita baca dulu bukunya. Semua karena sampah plastik.
kata kakek. Kakek adalah seorang ilmuwan. Kakek berhasil menciptakan mesin waktu. Dino ingin mencoba menggunakannya. Dino meninggalkan laboratorium dengan cepat. Sekarang, ia berada di tempat yang asing. Tiba-tiba, ia merasa kepanasan. Dino menjelajah tempat itu. "Apa ada orang di sini?" Dino berteriak. Namun, tidak ada jawaban. Dino terus berjalan. Namun, kemanapun melangkah, Dino menjumpai pemandangan yang sama. Tiba-tiba, alarm di tangannya berbunyi. Sudah saatnya Dino kembali. Ia pun mempersiapkan diri. "Tempat apa yang aku datangi tadi, Kek?" tanya Dino setelah kembali ke laboratorium. "Itulah keadaan dunia di masa depan," jawab kakek. "Dunia di masa depan? Mengapa sangat mengerikan?" tanya Dino. "Saat itu tidak ada lagi kehidupan di bumi," jawab kakek. "Mengapa bisa begitu, Kek?" Dino kembali bertanya. "Semua karena sampah plastik," kata kakek. Kakek menjelaskan, sampah plastik merusak lingkungan, menyebabkan banyak bencana alam, mengakibatkan makhluk hidup sakit dan kekurangan makanan, hingga akhirnya semua musnah. Kakek Dino terdiam agak lama. Tiba-tiba Dino berkata, "Itu tidak akan terjadi kalau kita mengurangi penggunaan plastik." "Tentu saja," kata kakek. "Aku tahu caranya." Dino berkata penuh semangat. Dino mengatakan, ia akan membawa tas kain saat berbelanja. Ia akan meminta keluarga dan teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. "Terus apa lagi?" tanya kakek. Dino berpikir sejenak. "Saat bepergian, kita membawa botol minuman dan kotak makanan, Kek," jawab Dino. "Aha, ini juga bisa mengurangi penggunaan plastik," Dino berteriak. "Apa itu?" tanya kakek. "Tidak menggunakan peralatan makan dan minum dari plastik sekali pakai," jawab Dino. "Pasti masih ada cara lain untuk mengurangi penggunaan plastik," kata kakek. "Tentu saja, Kek," kata Dino lagi. "Apa itu?" tanya kakek. Dino tampak berpikir. "Membeli barang-barang dengan kemasan kaca atau kardus," jawab Dino kemudian. Dino berjanji akan terus mengurangi penggunaan plastik. Ia tidak ingin sampah plastik merusak kehidupan di bumi. Oke, setelah membaca, kita isi diary literasinya. Yang pertama, jangan lupa diisi namamu terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan judul bukunya. Tadi judul bukunya Terdampar di Dunia Plastik. Kemudian pengarang, yaitu Sukini. Setelah itu kita isi hari dan tanggal kita membaca. Contohnya Jumat 24 September 2021. Pada kolom halaman kita isi halaman yang kita baca. Di buku tadi yang kita baca halaman 1 sampai 30. Di kolom cerita kita isi tokoh, tempat, waktu, dan isi cerita. Tokoh pada cerita tadi yaitu Dino dan kakek. Tempat terjadinya cerita yaitu di laboratorium dan di tempat asing. Waktu terjadinya cerita yaitu saat Dino berkunjung ke laboratorium kakek. Nah, untuk isi cerita, anak-anak tuliskan secara singkat saja 3-5 kalimat.
Ambil awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Dari cerita tadi dapat ditulis ringkasan isinya. Dino bermain di laboratorium kakek. Ia masuk ke mesin waktu kakek dan berada di tempat asing. Tempat itu panas dan banyak sampah plastik. Kata kakek, sampah plastik bisa merusak lingkungan. Dino berjanji akan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian pada kolom amanat kita isi pesan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita tersebut, yaitu kita harus mengurangi penggunaan plastik. Setelah diisi, kemudian anak-anak mintakan paraf atau tanda tangan orang tua. Kegiatan ini tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik. Oleh karena itu, mohon kerjasama anak-anak dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 4 untuk terus memotivasi dan juga membimbing anak-anak dalam melaksanakan kegiatan literasi digital ini. Terima kasih dan salam literasi.